Assalamualaikum teman-teman, sesuai judul video, aku di sini mau ngasih tips nih gimana sih cara meningkatkan minat baca kita, apalagi di masa pandemi ini. Karena kita kan gak bisa kemana-mana ya, jadi bisa banget nih buat ubah kegiatan kita jadi lebih bermanfaat. Mungkin sebagian orang males ya buat baca buku, mikirnya kayak, buku mah apa bikin ngantuk, bacanya gak seru, atau aku tuh pengen banget baca tapi gak tahu mau baca apa, atau juga aku pengen baca nih tapi aku gak ada uang buat beli. Nah itu kan permasalahan kalian. Sebenarnya kalau kalian emang niat baca pasti ada aja jalannya. Nah tips yang pertama biar kalian bergairah nih untuk membaca itu adalah yang pertama, cari tahu genre apa yang kalian suka. Karena genre atau jenis buku itu kan banyak banget. Kalian bisa mulai dari apa yang kalian sukai. Dan kalian gak perlu ngikutin genre orang lain loh, karena preferensi orang kan beda-beda. Jadi, genre itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Untuk yang fiksi terbagi lagi menjadi banyak kategori. Ada horor, fantasi, sci-fi, romance, humor, misteri, dan petualangan. Untuk non-fiksi ada biografi, self-improvement, sains, psikologi, agama, dan lain-lain. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja nih, kalian tertarik ke jenis yang mana. Tips yang kedua, setelah kalian memilih tema atau genre dan kalian masih bingung judul buku apa yang harus dibeli atau harus dibaca, kalian bisa banget untuk mencari rekomendasi judul. Mencari rekomendasi judul ini emang susah-susah gampang ya, karena kalau misalkan kalian udah nemu banyak judul, malah jadi bingung mau baca yang mana. Untuk mencari rekomendasi, kalian bisa banget lihat di aplikasi Goodreads. Di situ banyak banget rekomendasi buku dari berbagai kategori beserta ulasan dari para pembaca. Kalau kalian udah punya judul bukunya, kalian bisa cek di sana, nanti keluar deh buku tersebut dapat rating berapa. Aku sendiri juga selalu ngecek ulasan dari orang-orang sebelum beli buku karena biar sesuai gitu loh sama ekspektasi. Yang ketiga, hunting buku. Yuhu. Untuk bagian ini emang membutuhkan effortnya lebih ya. Buat kalian yang ngerasa buku harganya mahal-mahal, memang iya sih ya, aku juga sering ngerasa nih. Suka ngerasa, mahal banget gitu. Tapi itu aja, gak perlu khawatir. Tadi kan sesuai dari awal yang aku udah bilang, selalu ada jalan. Tips dari aku nih untuk yang mau hunting buku tapi dengan harga yang agak miring dan tentu saja harus original ya. Aku menegaskan untuk membeli yang original karena bentuk apresiasi dan penghargaan nih kepada sang penulis. Lagi pula ketika kalian punya buku original tuh akan merasa puas lah, tidak akan mengecewakan. Tips dapetin buku yang pertama adalah kalian bisa dapetin e-book legal. E-book legal di berbagai platform yang legal juga pastinya. Ada iPusnas, Gramedia Digital, Kindle, Script, Playbooks, dan masih banyak lagi tapi aku gak hafal. Untuk Kindle dan Script emang berisikan buku-buku bahasa Inggris, namun sebagian besar ya berbayar. Tapi tetap kok jatuhnya lebih murah dibanding membeli buku fisik untuk kalian yang emang suka membaca lewat layar perangkat. Kelebihannya adalah kalian bisa baca dimanapun dan kapanpun ya, bisa lewat HP juga biar gak cuma scrolling sosmed lah. Jadi aku di sini mau nunjukin sedikit gimana sih cara pinjam di iPusnas dan Script. Tapi yang di Script aku cuma preview ya doang kan. Untuk kalian tim yang tidak sanggup membaca di layar berlama-lama, pilihan kalian adalah dengan membaca buku fisiknya. Karena aku pun gak kuat nih baca di HP lama-lama. Tips dari aku adalah sering-sering cek media sosial penerbit buku deh, atau distributor buku. Karena mereka tuh sering ngadain diskon. Contohnya aja waktu bulan Maret sampai April kemarin banyak banget, kayak Gramedia, BBW, Mizan, Haru, Grokmart, Solusi Buku, Periplus, dan banyak lagi. Jujur aku lebih sering jajan buku lewat online karena lebih murah dibanding beli langsung ke toko. Tapi emang atmosfer beli di toko tuh paling juara sih ya. Gak bisa terelakkan lah. Aku juga punya seller langganan aku di platform Oranye untuk beli buku. Selain itu, kalian bisa banget buat nyari buku pre-love atau buku bekas yang mana kondisinya masih sangat layak untuk dibaca, namun dengan harga yang miring. Aku juga suka loh nyari-nyari buku bekas. Cara aku untuk menemukan buku-buku pre-love ini adalah dengan menggunakan hashtag di Instagram. Hashtag jual buku bekas, hashtag jual novel bekas, hashtag jual novel pre-love, jual novel second, pokoknya yang sejenis itu deh. Kalau kalian udah nemu akun penjual yang memang terpercaya, kalian bisa langsung follow
Terus banyak deh keluar akun-akun penjual buku pre-love yang lain di bawahnya. Nih, contohnya aku udah dapat beberapa novel pre-love yang aku save di Instagram. Cuma, memang untuk buku pre-love gak banyak ya, dan bahkan buku-buku baru tuh jarang ada. Tapi kalau kalian ingin beli buku terbitan lama, boleh dicoba cara ini. Buku pre-love juga sering ditawarkan di komunitas buku. Tadi dari akun Twitter yang awal aku sebut, itu sering banget nawarin buku pre-love Coldplay atau koleksi pribadi mereka. Cara selanjutnya adalah aku lebih sering dapat buku pre-love ini di marketplace ijo toko Pak Edi. Oke, kalian tinggal cari aja judul bukunya. Kalau kalian beruntung pasti dapat. Ini contohnya dan masih bagus dong. Aku punya. Cuma memang sudah agak menguning ya dan nggak wangi buku baru. Sebenarnya kalian bisa sih pinjam ke perpustakaan ya, tentu saja. Tapi karena judulnya kan baca buku di masa pandemi nih, jadi di rumah aja ya huntingnya. Kalau kalian udah dapat bukunya, tapi masih aja banyak gangguan yang bikin males terus buat baca, saat ini kalian emang harus benar-benar menyisihkan waktu. Kalau emang kalian sedang tidak mengerjakan sesuatu yang penting-penting banget, tapi kalian tetap malas bawaannya untuk mulai baca, maka mau gak mau kalian harus coba paksa untuk mulai. Karena sesuatu yang baru terkadang memang membutuhkan paksaan agar terbiasa. Yang kelima, membaca sesuai kemampuan. Jadi gini loh maksudnya. Bacalah seperlunya. Kalian gak perlu maksain baca kalau emang kalian udah capek, matanya kalian udah gak kuat. Karena tiap orang tuh punya kemampuan yang beda-beda dalam membaca. Ada yang baca sekali duduk bisa sampai 2 jam. Tapi ada juga yang baru 15 menit udah capek dan itu gak masalah. Nah, kalian harus mensiasati nih. Kalian harus tahu kemampuan kalian bertahan berapa lama. Kalau dirasa mata udah gak kuat atau udah sudah bosan atau udah ngantuk, kalian bisa istirahat dulu, minum dulu, meregangkan otot dulu, jalan-jalan kecil lah pokoknya, relaksasi dulu. Aku pribadi pun hanya bertahan 30-60 menit paling lama baca dalam sekali duduk. Setelah kalian berhasil membaca buku, hore! Kalian boleh banget nih buat ngasih ulasan atau rating dari buku yang kalian udah baca. Dan lagi-lagi aku menyarankan menggunakan aplikasi Goodreads. Ini emang aplikasi untuk para pecinta buku ya. Ketika kalian masuk ke dalam aplikasi ini, itu akan memberikan motivasi lebih buat baca lebih banyak. Selain dari Goodreads, kalian bisa ngasih ulasan di blog pribadi kalian, di WordPress, di Tumblr juga bisa. Dan kegiatan ini bisa menajamkan analisa kalian loh. Semangat! Yang selanjutnya adalah diskusi sama teman kalian. Ini juga hal yang paling menarik loh. Kalau misalkan kalian punya teman yang suka baca buku, kan bisa sharing satu sama lain. Terus yang terakhir, pertahankan momen kalian suka terhadap buku. Biar nggak hilang gitu loh perasaannya, biar terus ada. Udah deh, itu aja sedikit tips dari aku yang juga masih terus belajar untuk membaca dengan baik dan benar. Kita sama-sama nih ubah kebiasaan jadi lebih bermanfaat. Pesanku adalah untuk terus temukan buku-buku baru, ciptakan rasa penasaran tersebut, dan jangan malu dengan genre buku yang kalian baca. Karena nggak ada loh tingkatan genre buku terbaik. It's just preference matter, okay?